Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ikhwati a'azani wa azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas fi Syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Ma'ali Syekh Dr. Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah. Kita masuk pada wasiat yang kelima dari 10 wasiat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Qala hafizallahu taala, dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan berikutnya, atau wasiat yang keempat, Rabi'an, yang keempat, wa wassakum alla taqrabul fawahisha, dan Allah mewasiatkan kepada kalian agar kalian jangan mendekati fawahish. Al-fawahish yang dimaksud adalah al-ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan sebagaimana disebutkan oleh Syekh sendiri nanti. Ma dhahara minha wa ma batan, apa yang nampak darinya maupun yang tersembunyi. Karena demikian al-fawahish ay al-ma'asi al-zahirah wal khafiyah, yang dimaksud dengan ma dhahara minha wa ma batan atau al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan, maksudnya adalah al-ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan al-zahirah yang nampak, wal khafiyah maupun tersembunyi. Nah, karena demikianlah al-fawahish, amalan-amalan kekejian, terkadang dilakukan alaniyah, terkadang juga dilakukan secara sirriyah, tersembunyi. Ada yang dilakukan antara dirinya, di hadapan dirinya dengan Allah tabaraka wa taala saja, ada juga yang dilakukan terkait dengan hukukul ibad, hak-hak para hamba. Nah, sehingga Allah subhanahu wa taala menyebutnya dengan al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Yang perlu kita ingat di sini adalah kalimat la taqrabu, jangan kalian mendekati, di mana hal ini diterangkan oleh para ulama bahwasanya ketika sesuatu itu terlarang untuk didekati, apalagi untuk dilakukan, sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini tidak menyatakan la taf'alu al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan, jangan kalian melakukan perbuatan fawahish. Allah tidak menyatakan demikian, tetapi la taqrabu. Ketika berbicara tentang fawahish, la taqrabu. Ketika berbicara tentang malal yatim, la taqrabu, jangan mendekat. Ketika berbicara tentang zina, la taqrabu. Ketika berbicara tentang salat yang dilakukan dalam keadaan mabuk juga, la taqrabu, jangan kalian mendekati. Ini semua artinya agar kita menjauhi betul-betul semua wasail al-ma'asi, semua media-media, sarana-sarana yang bisa menghantarkan kepada kemaksiatan. Karena media kemaksiatan banyak sekali. Ada yang tampak pada hadapan kita, ada yang tidak tampak. Sehingga dari sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk la taqrabu al-fawahish.
Khamisan, yang kelima, qala wa wassakum alla taqtulun nafsal lati harramallahu qatlaha. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala juga mewasiatkan kepada kalian, kepada kita semua, alla taqtulun nafs, agar jangan membunuh satu jiwa, allati harramallahu qatlaha, yang Allah telah mengharamkan untuk membunuhnya. Jiwa apakah itu? Wahyan nafsul mu'minah, yaitu jiwa yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir, jiwa yang beriman. Wal mu'ahadah, jiwa yang sudah melakukan perdamaian, perjanjian damai, hidup bersama dengan kaum muslimin, fi dhimmatil muslimin, yang berada di bawah jaminan kaum muslimin, atau dia termasuk orang-orang yang musta'min, orang-orang yang meminta keamanan, suaka, maka mereka juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Karena itu adalah nafsul lati harramallahu qatlaha, jiwa yang diharamkan Allah taala untuk membunuhnya, untuk kita membunuhnya, menghilangkan nyawanya. Nah, sekalipun dia kafir, maka tidak dibenarkan bagi siapapun juga untuk membunuh satu jiwa yang jiwa itu adalah jiwa yang telah Allah haramkan untuk dibunuh. Jiwa yang mukminah atau yang muahadah, termasuk di dalamnya juga al-musta'min, orang-orang yang meminta suaka perlindungan, maka mereka dijamin berdasarkan nas, dalil dari Al-Quran dan sunnah serta ijma' ulama, di mana Rasulullah SAW juga mengatakan, wala taqtulul mu'ahad wa man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, jangan kalian membunuh mu'ahad. Barang siapa yang membunuh mu'ahad, orang yang berada fi dhimmatil muslimin, orang yang berada di bawah jaminan kaum muslimin, apakah karena mereka telah melakukan perjanjian hidup damai dengan kaum muslimin? Mu'ahad ini orang yang memberikan jizyah kepada pemerintah kaum muslimin, untuk terjamin jiwanya dan hartanya serta hak kehormatannya. Dan musta'min adalah orang yang meminta suaka, meminta perlindungan, keamanan, sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, fa in istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apa awal ayatnya? Yang dimana disebutkan fa in istajaraka, jika dia meminta, apa tadi awalnya? Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka, ya, fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jazakallahu khair. Wa in ahadum minal musyrikin, lihat lafadznya, jika ada salah satu dari kaum musyrikin. Siapa musyrikin? Kafirin, iya, kafirin. Istajaraka, meminta perlindungan kepadamu wahai Nabi, fa'ajirhu, maka lindungilah dia. Fa'ajirhu, sebagaimana doa kita apa? Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, lindungilah kita dari api neraka. Ya. Fa'ajirhu, maka lindungilah dia, hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar kalam Allah, firman Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi dengan mendengar firman Allah tabaraka wa ta'ala dia akan masuk Islam, sebagaimana yang terjadi pada siapa? Pada beberapa sahabat, di antara Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, ketika beliau diikat di salah satu masjid, di salah satu tiang masjid,
sampai Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu mendengar bacaan Rasulullah SAW. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Di dalam surat Tur kalau tidak salah ya. Am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka manusia ini tercipta min ghairi syai'in, tanpa ada sebab, tercipta begitu saja. Ini sudfatan, tiba-tiba tercipta. Am humul khaliqun, ataukah mereka justru yang menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal ard, apakah justru mereka yang menciptakan langit-langit dan bumi? Bal la yuqinun, bahkan mereka sendiri tidak yakin. Lihat. Sehingga dari sini ikhwati saudaraku semua kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan hukum ini dengan hikmah wal adl, dengan hikmah dan keadilannya. Maka Allah Maha tahu karena Allah yang menciptakan kita semua. Allah Maha mengerti karena Allah yang menciptakan kita semua. Pencipta kita adalah satu, pemberi rizki kita adalah satu. Sehingga Allah mengerti apa yang dibutuhkan oleh setiap hambanya. Sehingga ketika ada salah satu, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka faajirhu hatta yasma'a kalam Allah, berikan dia perlindungan sampai dia mendengar kalam Allah. Maka Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu ketika mendengar bacaan Rasulullah SAW di dalam salat maghrib, karena terkadang Rasulullah SAW membaca ayat-ayat yang panjang atau surat yang panjang di dalam salat maghrib. Beliau membaca surat At-Tur ini, kemudian sampai kepada firman Allah Ta'ala tadi, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Maka kata Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, kada qalbi yatiru ila sama, hampir-hampir saja hatiku itu terbang ke langit. Fadzalika awwala ma waqara fi qalbi ay minal iman. Maka itulah awal kali keimanan tertanam di dalam hatiku ketika mendengar ayat tersebut. Subhanallah. Nah, lihat hikmahnya. Nah, maka Rasulullah SAW di dalam hadis tadi mengatakan, wa man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh mu'ahad, lam yarah raihatal jannah, dia tidak akan mencium aromanya surga. Dalam hadis lain disebutkan, wa inna raihataha, padahal aromanya surga itu tercium masirata kada wa kada, sudah tercium pada jarak sekian-sekian. Nah, faya subhanallah. Maka kata Syekh hafidhallahu ta'ala, wa wassakum alla taqtulun nafsal lati harramallahu qatlaha, Allah mewasiatkan kepada kalian agar kalian jangan membunuh satu jiwa yang telah diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk membunuhnya. Wa hiya nafsul mu'minah, yaitu jiwa yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa mu'ahadah, dan jiwa yang sudah mengadakan perjanjian, illa bil haq, kecuali dengan haknya, alladhi yubihu qatluha min qisasin aw zinan ba'da ihsan aw riddatin ba'da islam. Illa bil haq, kecuali dengan haknya, alladhi yubihu qatlaha, yang dibenarkan untuk membunuhnya. Apakah karena qisas, hukum qisas, hukum membalas atas apa yang dilakukan dari sebuah kezaliman,
au zinan ba'da ihsan, atau karena perzinahan setelah dia menikah, au riddatin ba'da Islam, atau murtad setelah dia masuk Islam. Ini. Dan tentunya yang melakukan ini semua adalah penguasa kaum muslimin. Nah, sebagaimana yang terangkan dalam kitab-kitab fikih. Sadisan yang keenam, wa wassakum alla taqrabu malal yatim. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mewasiatkan kepada kalian, kepada kita semua, alla taqrabu malal yatim, agar jangan kalian mendekati harta anak yatim. Nah, siapakah anak yatim? Wa huwa tiflul ladzi mata abuh. Yang mana anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya dalam keadaan dia masih kecil. Karena lafadznya di sini pakai at-tifl. Anak kecil yang ditinggal mati oleh ayahnya. Ini yang belum sampai pada usia baligh. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya dalam surah Nisa, wabtalul yatama hatta balagu an-nikah. Wabtalul yatama hatta balagun nikah. Dan ujilah mereka al-yatama, anak-anak yatim, sampai mereka tiba pada usia siap menikah. Fa in anastum minhum rusydan, dan jika kalian merasa mereka sudah memiliki rusyd, ar-rusyd yani salah fid din wa islah fil mal, ketika dia sudah lurus agamanya dan sudah bisa memanfaatkan, merawat dengan baik hartanya, ini namanya rusyd. Atau seperti yang diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya. Nah, dan ini adalah pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Qatadah, Al-Hasan Al-Basri dan yang lainnya. Nah, maka yang dinamakan dengan yatim adalah ini, anak kecil yang ditinggal mati oleh ayahnya. Kenapa? Karena ayahnya lah yang akan yang memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, untuk membimbingnya, untuk merawatnya, menjaganya dan sebagainya. Nah, dan ini menunjukkan betapa besarnya hak seorang ayah dan betapa besarnya andil seorang ayah dalam menjaga, merawat, membimbing anak-anaknya. Nah, maka Allah tabaraka wa ta'ala dalam ayat tadi menyatakan, fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau kamu merasa bahwa mereka sudah memiliki rusyd, maka berikanlah harta mereka kepada mereka. Wala ta'kuluha israfan wa bidaran ayakbaru. Dan jangan kalian memakannya secara berlebihan atau tergesa-gesa sebelum mereka tiba pada usia yang sudah cukup dewasa. Nah, ini ikhwati a'azan wa zakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan ini untuk kita berhati-hati tidak mendekati harta anak yatim. Bukan berarti tidak boleh merawatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya mengingatkan kita, wala ta'kuluha israfan wa bidaran ayakbaru. Jangan kalian memakannya israfan, berlebihan. Sehingga dalam ayat lain disebutkan bahwasanya apa? Kita dibolehkan, dibenarkan memakan harta anak yatim apa? Bil ma'ruf. Maksudnya bil ma'ruf apa?
indal hajah. Ketika memang ada hajat kita di situ, tanpa berlebihan. Apa tanpa berlebihan? Qardan. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya, yakni qardan, sebagai pinjaman dari harta mereka. Subhanallah. Agar hak mereka terjaga, terawat. Nah, ini. Karena kalau tidak demikian kita termasuk orang yang mendustakan agama. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yadhu'ul yatim. Sahih? Nah, kita mendustakan agama kita. Kalau tidak demikian, kalau tidak diatur oleh Allah tabaraka wa taala. Dan kalau kita tidak mau mengikuti aturan Allah tabaraka wa taala dalam memanfaatkan harta anak yatim. Nah, kita termasuk orang-orang yang mendustakan agama, na'udzubillah. Maka kata Syekh, illa billati hiya ahsan. Allah menyebutnya dengan illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang terbaik. Lihat kalimatnya, lafadznya, illa billati hiya ahsan. Sama ketika Allah mengingatkan kita tentang mujadalah, perdebatan, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah mereka ahlul kitab dengan apa? Dengan cara yang baik. Iya. Nah, artinya bukan cara yang membuat mereka takut lari dari Islam. Sahih? Karena terkadang ada orang yang mendebat mereka tetapi apa? Syatam, wadzam. Iya. Isinya cuma celaan, cercaan, cacian. Fa subhanallah, sehingga menyebabkan mereka takut dari Islam. Na'udzubillah. Lihat. Iya. Mereka akan menuntut, mana rahmatan lil alamin yang kalian sebutkan? Mana rahmatan lil alamin yang kalian dengungkan? Nah, maka kita katakan rahmatan lil alamin id anqadakum minan nar. Bentuk rahmah yang terbesar bagi alam semesta ini adalah ketika Allah selamatkan kita dari an-nar. Iya. Karena itulah fauzan azima, keberuntungan yang amat besar. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, maka dialah yang beruntung. Nah, maka rahmah di dalam Islam yang terbesar adalah apa? An anqadana minan nar. Ketika Islam ini menyelamatkan kita dari api neraka. Nah, maka illa billati hiya ahsan. Bagaimana caranya? Min tasrifihi bima yahfaduhu. Apakah dengan cara tasrifihi bima yahfaduhu? Kita membelanjakannya dengan cara yang bisa menyebabkan harta itu tetap terjaga ada, tidak habis. Ya. Memperlakukannya dengan cara yang menyebabkan harta itu tetap ada, minimal tetap ada. Wa yunammi. Syukur-syukur kalau sampai apa? Yunammi, mengembangbiakannya. Iya. Melipat gandakannya, menumbuhkannya menjadi harta yang banyak bagi anak yatim ini. Iya. Karena kita diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala juga untuk apa? Untuk tidak meninggalkan keturunan kita dalam keadaan du'afa. Ya. Nah, terlebih lagi anak yatim. Wa yunammihi lahu, mengembangbiakannya untuk anak yatim tersebut, hatta tadfa'uhu ilaihi, sampai kalian memberikannya kepada mereka.
sampai kalian memberikan harta tersebut kepadanya. Hina yablughu ashuddahu, ketika anak yatim itu sudah sampai pada usia baliknya. Ay ar-rusyda, yaitu sudah sampai pada rusyd tadi. Agamanya sudah baik, sudah bisa memanfaatkan hartanya. Wa zawalas safah ma'al bulugh, sampai hilang safahnya, kebodohannya, bersamaan dengan usia yang sudah mencapai usia baligh. Ya. Usia baligh, para ulama berbeda pendapat tentang usianya. Yang rajih insyaallah tabaraka wa taala, apa yang dirajihkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala, bagi laki-laki adalah sekitar usia 13 tahun. Wa illa kalau tidak ada salah satu dari ciri-ciri baligh, seperti pernah mengalami ihtilam, mandi basah, mimpi berhubungan suami istri, atau dia sudah mengeluarkan al-anah, bulu kemaluannya, maka ini juga sudah baligh walaupun dia belum pernah mimpi basah. Ya, kenapa? Karena ada orang yang sulit untuk bisa mimpi basah. Ya. Ya subhanallah, sampai sebagian orang mengatakan orang yang sulit mimpi basah itu orang yang dijauhi oleh jin. Tetapi Allah alam shawab, kebenarannya saya tidak tahu. Ya. Tetapi hakadha sebagian ulama menerangkan. Nah. Ya. Baik. Sehingga apa? Kalau dia belum mengalami mimpi basah tetapi sudah keluar bulu kemaluannya, sudah apa? Sudah baligh. Nah, imma usia, wa imma bulu kemaluan, wa imma apa? Tadi ihtilam, ya, mimpi berhubungan. Nah, baik, demikian. Kemudian sabi'an yang ketujuh, dan ini pembahasan panjang insyaallah taala pada babnya insyaallah. Sabi'an yang ketujuh, Allah tabaraka wa ta'ala juga mengatakan wa auful kaila wal mizana bil qis, dan tunaikanlah al kail takaran, wal mizan dan timbangan, bil qis dengan seadil-adilnya. La nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidak memberatkan satu jiwa kecuali dengan kadar kemampuannya. Lihat, kalimatnya indah sekali. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk auful kail wal mizan bil qis, menunaikan takaran dan timbangan dengan seadil-adilnya. Ya. Baik. Apakah bisa? Sulit. Ya, sulit. Karena sulit, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan apa? La nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidak membebani satu jiwa pun kecuali dengan kadar kemampuannya. Berarti apa? Sebisa mungkin kita berlaku adil dalam memenuhi takaran dan timbangan. Apa bedanya takaran dan timbangan? Para ulama, para fuqaha membedakan. Takaran itu untuk al-hubub, biji-bijian dan yang sejenisnya. Wal mizan lil ma'iyah, untuk benda cair. Ya. Nah, sehingga dia ditimbang kilo, ya, di kilo. Baik. Nah, takaran literan, ya. Begitu kan? Nah, demikian. Para fuqaha membedakan atau menafsirkan al-kail wal mizan. Apa bedanya takaran dengan timbangan? Ini, ya. Waqis ala dalik, dan dikiaskan saja. Dikiaskan kepada biji-bijian berarti apa? Kail. Dikiaskan kepada benda cair berarti apa? Al-mizan. Begitu. Baik, demikian. Dan tidak semua orang bisa menjalankan itu. Oleh karenanya Allah tabaraka wa ta'ala mengkaitkan dengan apa? La nukallifu nafsan illa wus'aha. Lihat, kaidah yang sudah sering saya sampaikan pada pertemuan awal-awal apa? Bahwasanya setiap perintah yang Allah perintahkan kepada kita pasti dikaitkan dengan apa? Al-istita'ah.
kemampuan. Ya. Baik. Berbeda dengan apa? Dengan muharramat, keharaman, ya. Maka muharramat Allah tabaraka wa taala tidak pernah mengkaitkan dengan apa? Al-istita'ah. Karena dasarnya kita semuanya mampu meninggalkan haram. Hanya saja mau atau tidak. Itu masalahnya. Ya. Baik. Demikian. Sehingga kata Syekh Shalih Fauzan, aqimul adla fil akhdi wal i'ta. Tegakkanlah oleh kalian keadilan dalam hal al-akhd, mengambil, wal i'ta, dan memberi. Jangan ketika mengambil kita ingin adil, ketika memberi tidak berlaku adil. Ya. Nah, tetapi lakukanlah keadilan dalam semua hal. Nah, oleh karenanya Rasulullah SAW juga mengingatkan kita untuk samhan fil bai' wasyira, bermurah hati dalam jual beli. Wa kana Nabi SAW samhan idza ba'a wa idza ishtara, atau kama qala radhiyallahu anhu. Disebutkan oleh sahabat radhiyallahu anhu bahwasanya apa? Rasulullah SAW dikenal samhan, orang yang murah hati. Idza ba'a wa idza ishtara, apabila beliau membeli dan apabila beliau menjual dan apabila beliau membeli. Demikian. Ya. Ketika jual beli beliau murah hati. Maka di sini kata Syekh, aqimul adla fil akhdi wal i'ta, tegakkanlah keadilan dalam hal mengambil dan memberi hasba istita'atikum, sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Karena pasti ketika kita menakar ada kurang dan ada lebih. Ya. Ketika kita menimbang juga ada kurang dan ada lebih. Ya. Hatta walau dengan digital misalkan, oh ini madmun sudah. Ya, jaminan sudah. Kenapa? Karena ini timbangannya digital, nggak mungkin salah. Iya, kalau baterainya masih top. Iya. Kalau sudah lemot gimana kira-kira? Iya. Ayo. Begitu ya, Mia. Nah, sahih. Begitu kan? Atau listriknya kira-kira ternyata apa? Voltasenya naik turun. Bagaimana kira-kira? Nah, tidak ada yang menjamin. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu akan segalanya, tahu akan kebutuhan kita, maka Allah menutupnya dengan mengatakan la nukallifu nafsan illa wus'aha. Subhanallah. Ya. Karena pasti kita akan kurang atau lebih dalam hal ini. Pasti tidak bisa kita menjamin kita bisa berlaku adil di sini. Baik. Nah, saminan yang ke-8, wasiat yang ke-8, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Dan apabila kalian berbicara, maka berbicaralah dengan keadilan walaupun itu kepada kerabatmu. Subhanallah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Sampai-sampai beliau menjamin kalau sampai putrinya yang berbuat curang, maka Rasulullah SAW akan memotong tangannya. Ya, saya ini. Wa idza qultum, kenapa di sini qultum? Apabila berbicara, apakah khusus berbicara? La. Al-adl fi kulli syai'. Bersikap adil itu dalam segala hal. Ya. Tetapi kenapa disebutkan wa idza qultum? Karena al-qaul ini perkara yang paling ringan dari amal. Sahih? Al-qaul adalah perkara yang paling ringan dalam amalan. Oleh karenanya ketika kita membahas atau berbicara tentang apa? Tentang birrul walidain, wala taqul lahuma uff. Jangan kalian katakan kepada kedua orang tua kalian dengan uff, cis dan sejenisnya. Sahih? Kenapa? Karena ini min akbahil a'mal, seburuk-buruknya amalan. Kenapa? Karena al-qaul adalah akhaful amal. Al-qaul yang paling ringan dari amalan adalah apa? Al-qaul. Nah, baik. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida.
Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang sadid, yang hak. Dalam ayat lain Allah mengatakan wala taqulu 'alallahi illa bil haq. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illa al haq. Nah. Baik. Ini. Maka inilah yang diajarkan oleh Allah tabaraka wa taala. Kenapa? Walau kana dza qurba, ya, sekalipun pada kerabat. Karena keadilan itu akan membawa kita kepada ketakwaan. Wala yajrimannakum dalam surah Al-Maidah. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin, jangan menyebabkan kebencian kamu kepada suatu kaum menggiring kamu kepada perbuatan tidak adil. Ya. Tetapi berlakulah adil. I'dilu. Kenapa? Huwa aqrabu littaqwa. Karena keadilan itu mendekatkan kepada at-taqwa. Ya. Nah, ini. Baik. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, amrun bil adli fil qawli 'alal qaribi wal ba'idi ba'dal amri bil adli fil fi'li. Lihat. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah atau amara bil adli, Allah memerintahkan dengan keadilan fil qauli, dalam hal ucapan, alal qaribi wal ba'id, kepada yang dekat maupun yang jauh. Jangan kepada yang dekat dia tidak bisa, kepada yang jauh dia bisa berlaku adil, tapi kepada yang dekat tidak bisa berlaku adil. Nah, jangan demikian. Maka Allah perintahkan bil adli fil qaul 'alal qarib wal ba'id ba'dal amri bil adli fil fi'l. Setelah Allah memerintahkan untuk berlaku adil dalam perbuatan tadi, dalam al-kail wal mizan. Ya. Nah. Tasi'an yang ke-9, wa bi ahdillahi aufu, maka dengan janji Allah tunaikanlah wasiyatahu allati wassakum biha, yakni wasiat Allah tabaraka wa taala yang telah Allah wasiatkan kepada kalian dengannya. Aufu, maka tunaikannya, inqadu lidzalika, tunduklah kalian terhadap wasiat tersebut, bi an tuti'uh, dengan jalan kalian mentaatinya, fima amara bih, terhadap apa yang telah Allah perintahkan, wa naha'an, dan apa yang telah Allah larang, wa ta'malu bi kitabihi wa sunnati nabiyhi, dan beramalah dengan kitab Allah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ashiran yang ke-10, yang terakhir, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian ikuti subul, jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqa bikum an sabilih, karena jalan-jalan yang banyak itulah yang akan memecah belahkan kalian dari jalannya, yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya, dari jalan Allah Ta'ala yang lurus. Ay alladhi awsaitukum bihi fi hatainil ayatain min tarkil manhiyat. Ini yang aku telah wasiatkan kalian di dalam dua ayat ini, untuk meninggalkan perkara-perkara yang telah dilarang. Wa a'dhamuha syirk, dan yang paling besarnya adalah kesyirikan. Yang paling terbesar larangan Allah Ta'ala adalah asyirk. Wa fi'lil wajibat, kemudian Allah juga memerintahkan untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban. Wa a'dhamuhat tauhid, dan kewajiban yang paling besar adalah bertauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Huwas siratul mustaqim,
itulah yang dinamakan dengan jalan yang lurus. Ya. Nah, sehingga kita diperintahkan untuk selalu meminta kepada Allah siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Siratal mustaqim yang dimaukan adalah tauhid. Kenapa harus selalu diminta? Karena inilah yang diminta oleh para anbiya. Di antaranya adalah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Lihat. Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa, wahai Rabbku, ujnubni, jauhkanlah aku, wa baniya, dan anak keturunanku, dari al-asnam, para berhala. Faya subhanallah. Ya. Mungkin tidak pernah terfikirkan bentuk berhala itu bermacam-macam. Iya. Nah, tetapi Nabi Allah Ibrahim tetap mendoakan itu selalu, bukan hanya untuk dirinya, bahkan untuk keturunannya. Dan demikian juga dengan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wasiat terakhir yang beliau wasiatkan menjelang wafatnya adalah apa? Beliau menyatakan untuk apa? Wala taj'alu qabri wasanan yu'bad. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Ya, tauhid. Itu adalah wasiat terakhir yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang seharusnya kita jaga, yang kita harus terus memupuk tauhid kita. Karena apa? Karena kita rentan terjatuh ke dalam kesyirikan. Karena wasailu syirik, sarana-sarana kesyirikan itu katsirah wa syatta, dan beraneka ragam macam. Ya. Demikian. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Nah, maka ikutilah jalan Rasulullah SAW dan jangan mengikuti jalan-jalan yang ada yang banyak, sehingga jalan-jalan tersebut akan memecah belahkan kalian dari jalannya yang lurus. Nah, demikian ikhwati a'azani wa jazakumullah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat min kulli dam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fa insyaallah taala tanya jawab ba'dal adzan. Ya. Nah, waktu masih datuk. Mengenai malul yatim tadi, Nah. Ustaz mengatakan malul yatim. Kalau sudah kita menerima malul yatim, tidak boleh digunakan untuk apapun. Apakah? Tapi ada sebagian uang itu digunakan atau mal itu digunakan untuk pendidikan anak-anak yang yatim itu. Nah. Dan bagaimana ya Ustaz? Seperti ada satu syair yang mengatakan, laisa yatim man qad mata walidu innal yatima yatimul ilm wal adab. Baik. Masyaallah. Nah. Sahih. Innamal yatim man mata laisal yatim nam. Innamal yatima wal adab. Yatimul ilm wal adab. Sahih. Nah, sahih. Jazakallahu khairan. Nah, tadi disebutkan di sini dalam ayat illa billati hiya ahsan. Ini adalah pengecualian. Kecuali dengan cara yang terbaik. Maka termasuk dari billati hiya ahsan adalah memberikan pendidikan untuknya. Begitu. Mempersiapkan sarana prasarana untuk pendidikannya, mempersiapkan untuk segala hal yang dibutuhkan dalam pendidikannya, termasuk kesehatan fisiknya dan rohani. Begitu. Nah, karena ruh pasti butuh apa? Ghada. Iya, begitu. Jadi dibolehkan ya? Dibolehkan tadi. Illa billati hiya ahsan. Begitu. Nah, wallahu alam shaq, demikian. Insyaallah nanti kita lanjut pada adzan insyaallah. Baik. Nah. Amin. Baik. Barangkali ada yang lain? Pokok. Nah, baik. Pernah terjadi yang bernama sahabat Khalid bin Walid membunuh sahabat dalam peperangan.
apakah dia mengatakan syahadatain atau bagaimana, tapi ada satu yang mendengar, dan Khalid bin Walid ambil tindakan sama Abu Bakar harus membayar 1.000. Abu Bakar yang bayar. Gimana itu? Taib. Dalam hal ini kisahnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dalam peperangan, ketika beliau membunuh seseorang yang telah mengucapkan syahadah, itu artinya beliau membunuh seorang muslim mukmin yang tidak dibenarkan untuk dibunuh. Sampai-sampai Nabi SAW marah besar yang belum pernah terlihat oleh para sahabat dengan kemarahan seperti itu. Sampai-sampai Rasul SAW mengatakan, afala syaqaqta qalbah, apakah kamu telah membelah dadanya? Nah, jelas katanya. Ini, apakah kamu telah membelah dadanya sehingga kamu melihat dia itu mengucapkannya karena menyelamatkan diri, ya, ingin membebaskan diri. Nah, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, Usama bin Zaid. Nah, baik, jazakallahu khairan. Nah, afwan. Nah, Usama bin Zaid, nah, ahsan. Jazakallahu khairan. Allahumma barik fik. Maka Rasulullah SAW mengingatkan tentang hak seorang muslim, ya. Mengingatkan tentang hurmatud damil muslim, begitu mulianya, terhormatnya darah seorang muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala pun telah mengingatkan dalam firman-Nya, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka dia apa? Balasannya adalah jahanam, kekal di dalamnya. Na'udzubillah wa nasallallahu. Ancaman yang keras, ya. Ini kalau sengaja. Dan Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau menganggap bahwasanya orang ini ingin melindungi dirinya, ya. Ini dalam keraguan-raguan Usama bin Zaid akhirnya apa? Membunuh mukmin tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan jalan keluarnya. Ya. Wa man qatalau khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatu musallamatun ila ahliha. Coba gimana ayatnya yang tepatnya? Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan tanpa sengaja, khata'an, iya, karena kekeliruannya, karena salah duga atau karena ketidaksengajaannya. Di sini Usama bin Zaid menduga bahwasanya orang ini apa? Hanya ingin melindungi diri, iya. Maka Allah tabaraka wa taala memberikan hukum ketetapan dia harus membebaskan man qatala mu'minan khata'an, jazakallahu. Fatahriru raqabah, betul ya? Fatahriru raqabati mu'minah wa diyatu musallamatun ila ahliha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin tanpa sengaja, maka dia harus membebaskan seorang budak yang mukminah dan memberikan diat kepada keluarganya. Ini. Maka ketika ada yang tidak bisa, maka demikian seharusnya, sepantasnya
bagi yang mampu, bagi seorang muslim atau saudaranya yang mampu untuk membayarkannya, dan ini dibenarkan, dibolehkan dalam syariat. Nah, apakah bentuknya diat, apakah bentuknya hutang, ataupun bentuknya gadai dan sebagainya, dibenarkan untuk melunaskan atau membayarkan apa yang menjadi tanggungan saudaranya. Nah, dan itu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dikarenakan sebab ini. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Jadi itu yang ditetapkan dalam syariat, di dalam Al-Qur'an, tentang dua perkara. Orang yang membunuh mukmin dengan sengaja dan orang yang membunuh mukmin tanpa sengaja. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Baik, begitu. Nah, ada lagi? Baik, mudah. Wa iyyakum wa antum zakhir. Gimana? Terima kasih yang itu kan puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, Apakah bisa diganti dengan memberi makan tersebut? Karena di tempat lain kan pada saat itu bisa puasa bisa mengganti dengan memberi makan fakir miskin. Apakah dengan yang membunuh tanpa sengaja kemudian harus puasa 2 bulan itu diganti dengan memberi makan? dalam hal ini wallahu a'lam, saya tidak tahu apakah bisa digantikan atau tidak. Nah, tetapi demikian hukumnya, dia berpuasa 2 bulan berturut-turut bagi mereka yang melakukan hal itu. Nah, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Mungkin ada yang bisa, yang tahu, yang ada bisa memberikan faidah. Tafadhal. Nah, wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Baik, ada lagi? Cukup insyaallah. Baik, naktafi bihadzal qadar insyaallah taala. Aqulu qawli hadza astaghfiru li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat min kulli dhanb wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.